Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Setelah mengalahkan Gu Xie, Tang Yi sedang memilah-milah hasil jarahan. Dari sistem ransel, Tang Yi membuka antarmuka dua senjata dan peralatan yang baru saja diperolehnya. Jubah jiwa. Konstitusi meningkat 15%, pertahanan meningkat 20%, dan kekuatan mental meningkat 40%. Atribut khusus. Meningkatkan pertahanan mental sebesar 50%, dan kebal terhadap semua serangan mental di bawah level 50. Keterampilan tambahan. Kejutan jiwa. Guncangan jiwa. Melepaskan gelombang kejut mental ke musuh dalam jarak 10 meter, kekuatan sama dengan tingkat kekuatan mental pemain kali 300%. Catatan. Hanya dapat digunakan sekali per hari. Peralatan ini memberi Tang Yi kejutan besar. Ini sebenarnya adalah peralatan pertahanan mental, dan juga dilengkapi dengan keterampilan serangan mental. Kebal terhadap semua serangan kekuatan mental di bawah level 50, ini adalah hukuman mati untuk semua pejuang yang menguasai kekuatan mental. Mengenakan peralatan ini setara dengan mengatakan bahwa Tang Yi tidak akan lagi takut akan serangan mental di masa depan. Sebelumnya, ketika kalung, bintang Belmar, diberikan kepada Mu Xianling, Tang Yi masih agak enggan untuk memberikannya. Dia ingin menukar item dengan hal lain. Karena peralatan dengan serangan mental di level bawah, itu terlalu sulit diperoleh. Dengan peralatan seperti itu setara dengan menjadi tak terkalahkan saat menghadapi kekuatan spiritual. Namun, karena kata-kata pria itu tidak boleh berubah-ubah, Tang Yi masih memberikannya, tetapi setelah mengirimnya, Tang Yi masih sangat iri pada Mu Xianling. Namun, pada saat ini, Tang Yi sendiri telah mendapatkan peralatan jenis ini, dan atributnya bahkan lebih kuat daripada kalung yang dia berikan kepada Mu Xianling. Belum lagi kekebalan terhadap serangan mental, bahkan, fisik juga meningkat sebesar 15%, kekuatan pertahanan meningkat sebesar 20%, dan pertahanan mental meningkat sebesar 50%. Atribut ini juga sangat kuat. Memasang peralatan ini dapat meningkatkan kekuatan pertahanan Tang Yi beberapa kali. Level ini akan membuat Tang Yi menjadi lebih tahan terhadap pemukulan. Tang Yi tidak banyak bicara, dia langsung melepas Blazing Sun Flame Cloak dan melengkapinya dengan Soul Cloak. Dan kemudian Blazing Sun Flame Cloak dijual ke toko sistem, yang dihargai 800 poin God of War. Setelah mengenakan jubah jiwa ini, Tang Yi tiba-tiba terbungkus jubah hitam tebal, terlepas dari penampilan atau sosoknya, mereka diselimuti bayangan jubah hitam. Jika seseorang tidak melihatnya dengan cermat, maka orang lain akan kesulitan untuk melihat dan mengenalinya, keseluruhan orang itu tampak sangat misterius. Tang Yi sangat puas dengan bentuk peralatan ini. Dia merasa bahwa bentuk peralatan ini sangat cocok dengan temperamennya. Lagi pula, bukankah orang kuat itu akan terlihat misterius? Ini sempurna. Dengan kegembiraan, Tang Yi membuka panel Soul Sealing Spirit Sword. Cerita bersambung di bawah ini. Soul Sealing Spirit Sword. Legenda mengatakan pedang ini dilengkapi dengan roh sihir kuno yang disegel di dalamnya. Setelah digunakan, kekuatan pemain meningkat sebesar 2000 poin, kekuatan serangan meningkat sebesar 10%, daya serangan meningkat sebesar 10%, mobilitas meningkat sebesar 10%, dan penyerapan hidup sebesar 10%. Ketika diserang dengan Soul Sealing Spirit Knife, itu akan disertai dengan kerusakan api, yang dapat membakar musuh. Jika musuh terluka, akan ada kemungkinan efek ledakan. Keterampilan tambahan. Roh-roh jahat menyegel dan membunuh. Segel dan pembunuhan roh jahat. Gelombang gas pedang sepanjang 10 meter ke depan, menimbulkan 3000% kerusakan pada musuh dalam jarak 10 meter dalam garis lurus. Benda ini sebenarnya memiliki atribut vampir. Hahaha. Selama Anda telah memainkan game online, hanya cukup dengarkan kata-kata vampir untuk mengetahui seberapa bagus itu. Dengan atribut ini, Anda tidak hanya dapat menghemat obat potion merah, tetapi saat bertarung, Anda dapat menyedot darah orang lain untuk memulihkan cedera pengguna item. Ini adalah atribut tingkat dewa. Untuk atribut ini, Tang Yi sangat puas sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Dan juga,
Selain atribut pedang pembunuh roh, keterampilan serangan tambahan juga sangat kuat. Itu dapat menyebabkan 30 kali lebih banyak kerusakan pada musuh dalam garis lurus. Ini akan sangat cocok untuk melawan banyak musuh di jalan yang sempit. Keterampilan ini juga membuat Tang Yi sangat puas. Benar saja, itu adalah 3 kali tingkat ledakan, potongan-potongan yang meledak semuanya luar biasa. Kali ini, Tang Yi benar-benar memanen harta, seni bela diri menjadi lebih kuat, peralatan dan senjata menjadi lebih indah, dan kekuatan bertarung meningkat puluhan kali. Membuka ransel sistem dengan senang, Tang Yi mengeluarkan Soul Sealing Spirit Knife. Tidak ada batasan level pada Soul Sealing Spirit Knife, jadi Tang Yi dapat menggunakan senjata ini kapan saja. Setelah mengeluarkan senjata dari sistem ransel, pedang panjang 3 inci tiba-tiba muncul di tangan Tang Yi. Bilah pisau ini dibagi menjadi 2 bagian, bagian belakang bilah cat hitam, dan bilah dengan cahaya perak. 1 hitam dan 1 perak, masing-masing setengah bilah, berbeda. Singkatnya, pisau segel roh ini juga baik, dipegang di tangan Tang Yi, membuat Tang Yi terlihat megah dan mengagumkan. Tang Yi memandang pedang segel roh ini, semakin dia melihat, semakin puas dia. Di masa depan, senjata utama Tang Yi adalah pedang roh penekan jiwa ini. Cerita bersambung di bawah ini. Dan untuk pedang es, Tang Yi memutuskan untuk menjualnya ke toko sistem. Setelah keputusan itu, Tang Yi tidak ragu sama sekali, dia segera melemparkan pedang es ke toko sistem. Ice Sword juga merupakan peralatan yang sangat bagus, dijual ke toko sistem, dan benar-benar mendapatkan nilai God of War sebesar 800 poin, yang sangat kaya. Dengan tambahan, Blazing Sun Flame Cloak, barang-barang Tang Yi yang dijual ke toko sistem menerima total nilai God of War 1600, peralatan itu diperbarui, dan peralatan lama dapat dijual dengan imbalan nilai God of War. Setelah memeriksa semua barang yang baru didapatkan, dan selesai memilah-milahnya, Tang Yi memikirkannya dan kemudian memakan semua pil atribut menengah, dan 200 pil atribut tingkat tinggi. Setelah makan 200 pil atribut penuh tingkat tinggi, Tang Yi merasa lebih baik dan kekuatannya menjadi tak tertandingi. Pada saat ini, kualitas fisiknya sekali lagi meningkatkan beberapa langkah, dan efektivitas tempurnya juga meningkatkan beberapa langkah. Setelah mendapat jarahan, 300 pil atribut tingkat tinggi, Tang Yi memakan 200 pil untuk meningkatkan kekuatan, dan sisa 100 pil semuanya dijual ke sistem store. Pil itu bernilai 100 poin untuk setiap pil, jadi Tang Yi akan menghasilkan 10.000 poin God of War. Dengan cara ini, ditambah 7.000 poin God of War yang awalnya diperoleh Tang Yi, dan 1.600 God of War yang diperoleh dengan menjual 2 potong peralatan. Kali ini, Tang Yi mendapat nilai God of War sebesar 18.600 poin, ini jumlah yang cukup besar. Setelah selesai, Tang Yi membuka panel properti yang sudah lama tidak dia buka, dan memeriksanya. Pemain. Tang Yi. Judul. Master Wolf Slaughter. Level. 66 6-star Battle Sec, atau Zongzong Bintang 6. Pengalaman. 12.451.598 per 1 miliar. Nilai God of War. 187.002. Teknik. Breaking lengan guntur dan 1000 top grade instant shadow 3 absolute sword top peringkat menengah Icebound Mill top ranking bawah colorful liuli boxing top peringkat bawah Tianpo boxing top peringkat tengah grade ledakan gas darah middle celestial grade mark of waves middle celestial grade dance of lightning middle celestial grade fierce fist made grade celestial bermutu tinggi shadow prison kelas 2 grade bawah. Keterampilan tinju menengah pedang menengah metode tubuh Xing Xing Fei Huo kelas menengah peledakan 1000 mil kelas menengah. Teknik penyelesaian. Crashing Mountain Land level 2. Associate Profession. Alkimia menengah Master Alkimia penempaan tingkat menengah Master Forage Wayang tingkat menengah Master Wayang. Kolom khusus. 3000 api berbeda. Kolom peralatan. Soul Sealing Spirit Knife dilengkapi, sarung tangan harimau putih dilengkapi, Tian Yu Fencing Boots dilengkapi, Ice Spirit Light Armor dilengkapi, Bling Ring dilengkapi, Black Feather Mask dilengkapi, jubah jiwa dilengkapi, pengawal Yulong Qingyu dilengkapi. Cerita bersambung di bawah ini. Persediaan.
Ramuan penyembuhan level X1, Darah Roh Kudus X1. Ini adalah panel properti Tang Yi saat ini. Melihat panel properti ini, kepercayaan diri Tang Yi muncul. Dia jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali datang. Tentu saja, ini tidak cukup, karena Lianer masih menunggu Tang Yi di kejauhan. Jika dia ingin melihat Lianer lagi, dia harus bekerja lebih keras dan menjadi lebih kuat. Setelah menyelesaikan masalah Gu Xie, Tang Yi memanggil Cheng Xiuming dan yang lainnya untuk menangani sisanya. Ketika Cheng Xiuming dan rombongannya datang ke cabang kota Jingqi dan melihat tanah yang berantakan, mereka tiba-tiba terpana dengan cara Tang Yi, dan untuk Tang Yi, baik Cheng Xiuming dan para murid di Istana Barat, mereka menjadi lebih mengaguminya saat ini. Mu Xianling datang ke cabang kota Jingqi dan melihat Tang Yi lagi. Ketika dia melihat Tang Yi aman, hatinya dilonggarkan, kemudian, dia masih diam-diam mengikuti Tang Yi di belakangnya, seolah-olah di belakang Tang Yi, dia bisa mendapatkan rasa aman yang besar. Masalah-masalah yang tersisa, seperti menghitung kehilangan Sifu selama waktu ini, berurusan dengan sisa-sisa gerbang Tianmen, dan perlakuan diskresi dari 26 keluarga pemurnian, dan lain-lain, bukanlah hal besar, Cheng Xiuming dan lainnya, itu sudah cukup. Tang Yi telah memerintahkan Xiuming untuk melaporkan masalah tersebut kepada Sifu, jadi hanya dalam 3 hari, Sifu dengan cepat mengirim seorang penatua dari pemerintah pusat untuk mengambil alih posisi master dari subprefektur-prefektur kota Jingqi. Bagaimanapun, cabang kota Jingqi sangat penting dan merupakan salah satu jalur kehidupan ekonomi terpenting milik Sifu. Oleh karena itu, Sifu juga sangat mementingkan siapa yang akan menjadi pemilik cabang kota Jingqi, dan orang itu harus sangat loyal kepada Sifu. Seorang penatua dapat ditunjuk, dan penatua ini harus mencapai tingkat sekte perang, itu pun masih banyak kondisi lainnya yang sangat keras. Untuk alasan ini, penguasa subpemerintah kota Jingqi, meskipun hanya penguasa satu kota, tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada penguasa subpemerintah kota-kota lain. 3 hari kemudian. Hari ini, penatua yang dikirim oleh Sifu untuk mengambil alih sebagai kepala subprefektur kota Jingqi sebenarnya bernama Wang Tianhong. Wang Tianhong ini sebenarnya adalah sepupu Wang Zongyao dan orang dari keluarga Wang. Selain Wang Tianhong yang memimpin sekelompok petinggi Sifu ke kota Jingqi, ayah dari utusan khusus Wang Zongyao, Wang Tianrong juga datang ke kota Jingqi. Ketika Tang Yi membawa Cheng Xiuming dan orang banyak untuk menyambutnya, dia juga sangat terkejut melihat Wang Tianrong. Wang, kakek Wang, mengapa kamu ada di sini? Tang Yi memandang Wang Tianrong. Awalnya Tang Yi ingin menyebut Wang Tianrong, tetapi Wang Tianrong tampaknya tahu apa yang ingin dikatakan Tang Yi. Ketika Tang Yi hendak berbicara, Wang Tianrong menghentikan Tang Yi dengan ketidakpuasan. Itu membuat Tang Yi menjadi tidak berdaya. Cerita bersambung di bawah ini. Mengetahui bahwa Tang Yi sebelumnya mengubah namanya menjadi kakeknya, Wang Tianrong mengangguk dengan puas. Pada saat ini, dia sepertinya memiliki sesuatu yang membahagiakan, dan wajahnya menjadi penuh dengan angin musim semi, lalu dia berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak datang? Aku harus berkata, Anda benar-benar baik, saya tahu segalanya tentang Anda. Kali ini, Anda memberikan kontribusi besar kepada Sifu. Kakek Wang memuji saya. Saya keluar kali ini sebagai inspektur, untuk memeriksa hal-hal seperti itu, tentu saja, kita harus berdiri untuk melindungi kepentingan Sifu." Tang Yi berkata dengan rendah hati. "Oke, jangan rendah hati tentang hal ini. Aku benar-benar membacanya dengan benar, kamu melakukan hal yang sangat indah, namun, itu sedikit berisiko, karena Tianmen tidak mudah untuk ditangani, dan kali ini Anda menghadapi penguasa distrik, dan kekuatan penguasa distrik ini. Tang Yi, tidak tahukah kamu, karena berita yang kamu ungkapkan, kami mulai menyelidiki istana utama, Kuengxi Yuan, tetapi kami tidak berharap bahwa dia sebenarnya adalah penguasa gerbang Tianmen, dan kekuatannya tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Ketika tuan kita di Sifu mengepungnya dan ingin menangkapnya, dia benar-benar melepaskan kekuatan tingkat Zunzun. Kami dikalahkan dengan terkejut, dan bahkan kehilangan beberapa tetua tingkat Zonzong, dan akhirnya kami berhasil setelah menggunakan berbagai harta untuk menekannya. Artinya, penguasa distrik, setidaknya kekuatan level Zunzun.
Maka kali ini kamu menghadapi lawan di level ini. Wang Tianrong penasaran, dan dia sekarang ingin tahu sejauh mana kekuatan Tang Yi telah mencapai, bahkan yang terkuat dari tingkat Zun bisa dikalahkan. Sejauh yang saya tahu, ketua distrik ini juga wakil ketua Devouring Tianmen, dan kekuatannya memang baik. Saya juga kehabisan semua cara dan akhirnya membunuhnya, balas Tang Yi ringan. Meskipun Tang Yi menjawab dengan mudah, Wang Tianrong tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana apa yang dikatakan Tang Yi di permukaan, tingkat Zun tidak begitu mudah untuk ditangani. Kedua belah pihak pasti telah melakukan pertarungan yang sangat tragis, sampai akhirnya, Tang Yi beruntung untuk menang. Selain itu, ketika Wang Tianrong datang ke rumah besar cabang Jingqicheng, dia bisa melihat bahwa, itu penuh dengan puing-puing, sangat berantakan, meskipun beberapa hari telah berlalu, masih ada bau hangus di udara, jelas kedua belah pihak telah menggunakan semacam seni bela diri yang kuat di sini, dan pertempuran telah menjadi sangat sengit. Tang Yi, kamu terlalu sederhana, singkatnya, kamu telah melakukan ini dengan sangat indah. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan seseorang padamu, yang di sebelah saya ini adalah Penatua Wang Tianhong yang datang untuk mengambil alih sebagai kepala kota Jingfu. Dia juga anggota keluarga Wang saya, Wang Tianrong membesar-besarkan dan kemudian memperkenalkan Tang Yi. Saya telah melihat Penatua Wang Tianhong, kata Tang Yi dengan hormat. Ah, utusan khusus Tang Yi sopan. Kamu adalah utusan terhormat, dan aku seharusnya memberi hormat padamu. Aku telah bertemu utusan khusus Tang Yi. Wang Tianhong sangat hormat dan dia juga memberi salam kepada Tang Yi. Wang Tianhong sedikit lebih muda dari Wang Tianrong, tetapi dia juga berusia parubaya, dan seorang lelaki tua memberi hormat kepada seorang remaja pria, adegan ini benar-benar aneh. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, sesuai dengan jumlah upacara Sifu, Wang Tianhong benar-benar harus memberi hormat kepada Tang Yi. Lagi pula, apakah itu identitas seorang penatua atau identitas gubernur dari sub pemerintahan kota Jingqi, itu lebih rendah daripada identitas utusan khusus Tang Yi. Dan Wang Tianhong telah mendengar perbuatan Tang Yi. Tang Yi pernah bertempur melawan 3 utusan, mengalahkan 1 musuh dengan 3, dan mampu menang. Kekuatan ini juga mengagumkan. Bahkan sekarang, Tang Yi telah mengalahkan Tuan Distrik Tianmen, semuanya mengagumkan, karena itu salam hormat dari Wang Tianhong juga tulus dan tidak asal-asalan. Oke cukup, kalian semua dari keluargaku, jangan berikan hadiah begitu banyak, Tianhong, rumah cabang kota Jingqi ini sudah hancur seperti ini, sepertinya kamu akan sibuk setelah mengambil alih, hehe. Wang Tianrong menyela, lalu berbalik untuk melihat rumah cabang Jingqicheng yang rusak, dia tidak bisa menahan senyum pada Wang Tianhong. Yah, saya tidak berharap kerusakannya begitu serius, ini saatnya untuk memperbaikinya. Tampaknya saya sebagai penguasa baru dari pemerintah cabang Jingqicheng, harus menjadi sibuk. Wang Tianhong menyindir. Izinkan saya memberitahu Tang Yi tentang bisnis terlebih dahulu, kamu pergi sibuk dulu. Wang Tianrong melambaikan tangannya dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan bawa orang-orang ke mansion dulu, Wang Tianhong mengangguk. Ketika orang lain mendengar kata-kata Wang Tianrong, mereka berbalik dan pergi, meninggalkan Wang Tianrong dan Tang Yi sendirian untuk berbicara. Setelah semua orang pergi, Wang Tianrong mengambil inisiatif untuk mengatakan, Nak, selain menyelidiki insiden gerbang Tianmen dan menangani sisanya untuk Anda, saya benar-benar datang ke kota Trails kali ini, ada sebuah misi. Misi. Tang Yi sedikit membeku. Ya, tugas ini sangat penting, dan itu ada hubungannya dengan Tianmen. Tianmen telah berulang kali memprovokasi Sifu kami, tidak hanya dalam istana Sifu kami, tetapi juga menyusup ke setiap kota, dan mengikis sumber daya Sifu kami. Ini benar-benar itu menyebalkan, jadi Wakil Presiden Huang memutuskan untuk melakukan pukulan telak pada pasukan Tianmen di wilayah barat, dan memberi tahu mereka bahwa istana barat kita bukan hal yang mudah untuk diganggu. Juga kita harus mencegah Tianmen untuk membuat konspirasi tersembunyi di wilayah barat. Dan menurut sumber yang dapat dipercaya, sebulan kemudian, Tuan Distrik dan semua pihak yang mengintai di 4 wilayah yang bersembunyi di perbatasan wilayah barat, mereka akan mengadakan pertemuan rahasia.
Dikatakan bahwa kali ini ada orang-orang besar Tianmen untuk memimpin. Ini waktu yang tepat bagi kami untuk bertarung melawan Tianmen, jadi kami memutuskan untuk mengepung mereka sebulan kemudian. Namun, ada masalah yang mengganggu kami, yaitu, saya tidak tahu siapa yang harus dikirim. Karena gerbang Devouring Heaven telah menembus ke dalam rumah barat kami untuk waktu yang lama, mungkin ada mata-mata di rumah batin kami. Jadi jika kami mengirim orang yang kuat, mata-mata mungkin akan membocorkan berita dan membiarkan Tianmen menjadi waspada, maka tindakan ini akan gagal total. Karena itu, setelah mempertimbangkan berulang kali, Tuan Huang Fu akhirnya memutuskan untuk mengirimmu pergi. Wang Tianrong berkata pada Tang Yi dengan hati-hati. Story continues below. Kirim saya. Mengepung dan menekan Tianmen. Tang Yi berkata dengan sedikit terkejut, dia tidak mengharapkan hal seperti itu. Ya, Wakil Presiden Huang awalnya tidak berencana untuk membiarkanmu pergi lagi pula, kamu adalah utusan khusus yang baru diangkat, dan kamu masih junior. Kamu tidak sebagus mereka yang makan Tianmen. Kamu harus sedikit tidak berdaya melawan Tianmen. Tuan dari gerbang Tianmen sangat kuat, dan Wakil Tuan khawatir bahwa kekuatanmu tidak cukup untuk menghadapinya, jadi dia tidak menganggapmu. Namun, kali ini kamu benar-benar membunuh seorang bangsawan Tianmen, dan memusnahkan kekuatan tersembunyi dari kota. Insiden ini menyebar ke telinga wakil ketua, dan membuatnya tiba-tiba kaget. Anda telah sangat meningkat dalam kekuatan, dan kami merasa bahwa Anda sudah memiliki kekuatan yang cukup baik, jadi kami akhirnya memutuskan untuk mengirim Anda, untuk melakukan tugas ini, dan saya juga merasa bahwa Anda adalah kandidat terbaik untuk tugas ini, Wang Tianrong menjelaskan. Ternyata begitu. Baiklah, aku akan menerima tugas ini. Setelah mendengar penjelasan Wang Tianrong, Tang Yi mengangguk dan setuju. Bagaimanapun, Tang Yi juga sangat kesal dengan Tianmen, dia ingin membunuh pasukan Tianmen secepatnya. Tianmen ini berulang kali membuat masalah dengannya dan selalu datang untuk bertarung melawannya berulang kali, itu benar-benar menyusahkan, Tang Yi sangat ingin menembak mereka lebih awal. Selain itu, membunuh pasukan Tianmen juga merupakan lahan untuk panen poin pengalaman. Baguslah, kamu bersedia melakukan tugas ini. Wakil Kepala Pemerintahan juga memiliki dua makna untuk mengirimmu ke tugas ini. Pertama, kami ingin kamu menambah pengetahuanmu dan membuat lebih banyak kontribusi untuk pemerintah barat. Kedua, kami hanya ingin melihat keterampilan kepemimpinan Anda. Wang Tianrong mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kepemimpinan. Tang Yi agak bingung dan tidak mengerti bagaimana melakukan tugas ini ada hubungannya dengan kemampuan kepemimpinan. Inilah masalahnya. Kali ini, Anda dan para murid Sifu Neifu, yang bepergian bersama saat ini, akan tampil bersama, Wang Tianrong menjelaskan. Dengan para murid Sifu. Tidakkah ini akan sedikit berisiko? Orang-orang Tianmen sangat kuat. Murid-murid kami di Sifu bukanlah lawan mereka. Jika ada sesuatu yang salah, bagaimana saya bisa menjelaskan? Murid-murid di Sifu ini adalah sumber daya penting untuk masa depan Sifu. Aku tidak mampu kehilangannya. Aku bisa membawa beberapa orang. Tapi jika aku ingin menyatukan ratusan orang, aku tidak yakin. Tang Yi berkata dengan terkejut, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Tang Yi benar-benar tidak mengerti keputusan Wakil Presiden Huang. Jika Tang Yi melakukan tugas ini sendirian, maka Tang Yi tidak akan memiliki keluhan, lagi pula, Sifu bersedia bersikap baik padanya. Sifu juga bagus, mengapa tidak melakukannya dalam situasi yang saling menguntungkan? Namun, jika Tang Yi membawa sekelompok murid dari provinsi bagian dalam Sifu untuk tampil bersama, maka Tang Yi sedikit tidak bahagia. Bukan karena para murid di Sifu Neifu tidak cukup kuat, atau mereka menyusahkan, tetapi karena itu terlalu berbahaya. Orang-orang Tianmen sangat kuat, dan para murid di rumah inti Sifu hanya bisa menemui jalan buntu. Sebagai contoh, kali ini, setiap orang berjubah hitam memiliki kekuatan level Zonzong, bagaimana para murid tingkat Sifu Neifu tingkat Zhuang Huang. Cerita bersambung di bawah ini. 17 orang lelaki berjubah hitam dari pangkat Zonzong menembak bersama, dan 300 murid di istana bagian dalam rumah barat tidak bisa menahan sama sekali.
Jika Tang Yi mengambil satu atau dua orang, mungkin Tang Yi dapat melindungi mereka, tetapi untuk membiarkan Tang Yi mengambil ratusan orang, jujur saja, Tang Yi tidak percaya diri untuk menjaga begitu banyak orang dalam proses pertempuran sengit, untuk melindungi ratusan orang, Tang Yi tidak yakin, jadi Tang Yi sedikit terkejut dan menolak permintaan itu. Melihat wajah Tang Yi, Wang Tianrong tersenyum dan berkata, "Anak Tang Yi, aku mendengar kamu mengatakan ini, dan melihat wajahmu menjadi sangat jelek. Sejujurnya, aku tidak hanya marah, tetapi agak sangat senang dan bisa mengatakan dengan kata-kata seperti itu, adalah hal yang baik untuk begitu peduli tentang keselamatan para murid di provinsi bagian dalam Sifu. Jika Anda memikirkannya, Anda masih memiliki hati terhadap Sifu, yang membuktikan bahwa Anda benar-benar menganggap Sifu sebagai rumah Anda sendiri. Ini adalah hal yang baik." Setelah jeda, wajah Wang Tianrong datar, dan dia berkata, "Namun, tingkat tinggi memiliki pertimbangan tingkat tinggi, Anda tidak mengerti ini. Selain itu, meskipun para murid di rumah barat adalah sumber daya yang sangat penting, kita tidak dapat menggunakannya sebagai bunga rumah kaca. Jika ingin tumbuh lebih cepat dan mendapatkan peningkatan besar, Anda harus menghadapi semua jenis bahaya, Anda harus mengalami semua jenis kesulitan, tanpa mengalami kesulitan, bagaimana Anda bisa melihat pelangi? Tidak ada bahaya, tidak ada kehidupan dan kematian, bagaimana seni bela diri meningkat? Bagaimana hati seni bela diri bisa teguh? Apakah itu benar?" Sebenarnya begitu, tapi Tang Yi masih ragu. "Oke, Tuan Tang Yi, tidak ada yang salah. Manajemen senior memiliki pertimbangan manajemen senior. Dia menyuruh kita melakukan sesuatu. Kita hanya perlu menyelesaikan sesuatu, ketika Anda berada di posisi itu, Anda akan mengerti. Anda tidak perlu mengerti mengapa, Anda hanya perlu tahu bahwa dia meminta Anda untuk memimpin para murid Sifu Neifu untuk mengepung dan menekan Tianmen, maka Anda bisa pergi. Jika kamu ingin murid-murid Sifu aman dan sehat, maka kamu hanya perlu melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, maka bisakah murid-murid Sifu bertahan di bawah perlindunganmu? Ini adalah ujian bagi para murid di rumah batin Sifu, dan itu juga ujian bagi Anda." Wang Tianrong berkata perlahan. "Ini adalah masalah yang diberikan Wakil Presiden Huang kepadaku, kan? Hehe, ini benar-benar sulit, yah, aku menerimanya," kata Tang Yi tanpa daya. Tang Yi harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Wang Tianrong masuk akal, selama kekuatannya cukup kuat, selama dia cukup kuat untuk melindungi para murid di Sifu Neifu, maka murid-murid di Sifu Neifu ini akan baik-baik saja. Secara umum, semuanya masih karena kata kekuatan. Kekuatan itu umum untuk semua hal. Selama para murid di Sifu Neifu memiliki kekuatan yang cukup, mereka dapat bertahan hidup. Ini adalah ujian kekuatan mereka. Selama Tang Yi memiliki kekuatan, ia tidak hanya dapat menghancurkan para murid yang bersembunyi di 4 domain utama, tetapi juga melindungi para murid Sifu dan pemerintahan dalam dari bahaya. Ini juga merupakan ujian kekuatan Tang Yi. Yah, meskipun misi ini agak berbahaya tetapi juga bisa membuatmu mendapat keuntungan besar. Kali ini, selama kamu bisa menyelesaikan misi dan kembali dengan selamat, Wakil Ketua akan memberikanmu dan provinsi dalam Sifu para murid memiliki hadiah yang sangat murah hati dan juga akan menyiapkan kejutan besar menunggu kemenangan Anda untuk kembali. Kejutan ini sangat patut ditiru bahkan untuk utusan khusus kami dan bahkan Wakil Gubernur sendiri. Anda dapat menantikannya sedikit. Wang Tianrong berkata dengan misterius. Kejutan besar. Yah, aku akan menantikannya. Aku juga akan membawa kembali para murid Sifu Neifu dengan cara yang aman. Kata Tang Yi dengan percaya diri. Bagaimanapun, masih ada lebih dari sebulan. Selama waktu ini, Tang Yi akan mengkonsolidasikan kekuatannya dan membuatnya lebih kuat. Dengan cara ini, para murid yang memimpin Sifu untuk mengelilingi Tianmen, itu akan lebih mudah. Oke, saya lega melihat bahwa Anda begitu percaya diri. Pada awalnya, saya pikir saya ingin membebaskan Anda lebih banyak dan mencerahkan Anda lebih banyak. Saya tidak berharap kepercayaan diri Anda begitu penuh, dan saya mengubah pikiran saya begitu cepat. Wang Tianrong puas. Kalau tidak apa lagi. Lagi pula, itu adalah tugas yang diberikan kepadaku oleh Wakil Ketua.
Tang Yi tersenyum tak berdaya dan bertanya lagi. Apakah sebulan kemudian? Itu setelah saya kembali dari Ziyun Gate. Jika Ziyun kembali, kepercayaan Tang Yi akan lebih besar. Anda tahu, Tang Yi akan ke gerbang Ziyun untuk menyelesaikan misi sistem. Selama misi selesai, maka Tang Yi akan mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Pada saat itu, kekuatan Tang Yi akan melangkah lebih jauh, dan kekuatan tempur akan meningkat lagi dengan beberapa langkah. Dengan cara ini, belum lagi menyergap anggota Tianmen, atau untuk melindungi para murid rumah batin Sifu, Tang Yi yakin bahwa dia bisa melakukannya. Ya, ketika kamu menyelesaikan perjalanan ke Ziyun Gate, kami akan mengirim seseorang untuk memberimu waktu dan tempat khusus untukmu melakukan tugas ini, Wang Tianrong mengangguk dan menjawab. Oke, aku akan menunggu kabar itu, Tang Yi mengangguk dengan cepat. Tugas ini diselesaikan. Setelah itu, keduanya berbicara tentang beberapa hal tentang Trilling City, dan berbicara tentang beberapa hal sederhana, dan kemudian mereka berpisah. Tang Yi memimpin para murid di rumah barat untuk terus mengikuti rute asli untuk berkeliling kota-kota di wilayah barat, dan Wang Tianrong pergi untuk membantu Wang Tianhong berurusan dengan kota Jingqi. Menyelidiki kesalahan 26 keluarga penghilangan, menghitung kerugian, dan memulihkan uang kotor, dan masih banyak lagi. Semua harus ditangani oleh Wang Tianhong sebagai penguasa baru kota. Wang Tianhong adalah seorang pemula, dan tentu saja Wang Tianrong akan membantu. Ketika dia pergi, Tang Yi juga menyerahkan bukti yang dia kumpulkan dan buku pengakuan yang ditulis oleh 26 keluarga kepada Wang Tianrong. Buku pengakuan ini banyak membantu Wang Tianrong, dan Wang Tianrong juga memuji Tang Yi. Kemampuan Tang Yi yang dilebih-lebihkan untuk melakukan sesuatu. Dengan cara ini, Tang Yi mengambil para murid dari istana bagian dalam rumah barat, dan sekali lagi mengambil kapal perang Persatuan Barat untuk melakukan misi inspeksi di wilayah barat. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan berlalu. Selama waktu ini, Tang Yi tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Dia mengendarai kapal perang Persatuan Barat dan berkeliling ke puluhan kota, termasuk kota Lingfeng dan kota Tianyuan di distrik barat, kota Jiuyuan dan Tian di distrik selatan. Kota Salju, Kota Lutian, Kota Yongel, Kota Fengyu, Kota Fengyue, Kota Nantian, dan Kota Bulan Merah di distrik utara. Setiap kali dia mengunjungi sebuah kota, Tang Yi dan murid batin Sifu disambut dengan hangat, dan menerima keramah tamahan dari para penguasa di setiap kota. Dalam tur ini, semua kota berjalan sangat lancar kecuali untuk beberapa kejutan. Dengan cara ini, lebih dari setengah tugas inspeksi diselesaikan dengan cepat. Pada hari ini, Tang Yi berdiri di atas kepala naga dari kapal Persatuan Barat, dia memandang di kejauhan, dan sebuah kota besar muncul di depannya. Skala kota ini juga sangat besar, tidak lebih lemah dari kota pemula, bahkan dari perspektif makro, tampaknya bahkan lebih besar dari kota pemula. Dari kejauhan, terlihat arus ramai orang di jalan-jalan kota, dan kendaraan yang datang dan pergi, terlihat sangat padat. Jelas, ini juga merupakan kota ekonomi. Ini adalah kota ekonomi kedua selain kota Jingqi selama tur Tang Yi. Tuan, kita akan segera tiba di kota ke-12 dalam tur ini, kota Tianjue. Cheng Xiuming melirik kota besar yang sudah dikenalnya di kejauhan dan berbisik pada Tang Yi. Oh, kota Tianjue. Mendengar tiga kata Tianjue, mata Tang Yi tiba-tiba bersinar, dan dia segera ingat beberapa janji di benaknya. Oh, saya ingat bahwa Liu Tian yang telah saya selamatkan di hutan Fengyue, tinggal di kota ini. Sepertinya dia juga memintaku untuk datang berkunjung, dan saya sepertinya juga sudah membuat janji dengannya untuk datang. Story continues below. Sebelumnya Tang Yi juga bertemu Liu Tian lagi di lembah Tandus, dan Liu Tian mengangkat masalah itu lagi dengan wajah yang penuh dengan keluhan, itu membuat Tang Yi sangat malu. Dia berjanji untuk pergi ke kota Tianju untuk datang berkunjung, tetapi kemudian ada begitu banyak masalah, sehingga membuatnya tertunda untuk datang berkunjung. Dalam beberapa waktu, Tang Yi memikirkan kesempatan untuk pergi ke pertemuan, dan belum menemukan waktu luang. Namun, dia tidak menyangka bahwa karena misi inspeksi pada saat ini, mereka semua benar-benar mengunjungi kota Tianjue. Ini bagus, Tang Yi akhirnya bisa pergi, yang membuatnya sangat senang.
Selain perjanjian dengan Liu Tian, Tang Yi menyelamatkan Song Jianzong, master alkimia yang diproklamirkan sendiri, di Lembah Desolate, dan juga membantu Song Jianzong untuk mendapatkan bahan obat. Dia setuju, tapi itu juga karena tidak ada waktu, Tang Yi tidak pernah datang. Jadi, mendengar tiga kata Tian Jue Cheng, Tang Yi ingat kedua janji ini, dan dia juga sangat senang di dalam hatinya. Mengetahui bahwa itu adalah kota Tianjue, Tang Yi mempercepat kapal perang Persatuan Barat untuk bergegas ke sana. Tang Yi, apakah ada orang yang kamu kenal di kota Tianjue? Mengapa kamu begitu senang setelah mendengar nama kota Tianjue? Mu Xianling bertanya dengan curiga. Mu Xianling sangat penasaran, dia melihat wajah Tang Yi menjadi cerah setelah mendengar nama kota Tianjue Cheng. Dengan intuisi istrinya, dia merasa bahwa masalah ini tampak aneh, dan hatinya tiba-tiba mengembangkan perasaan krisis yang sangat kuat. Oh, tidak apa-apa. Ada seorang kenalan di Tianjue Cheng. Saya pernah berjanji untuk datang ke Tianjue Cheng untuk menemukannya, tetapi karena saya terlalu sibuk, saya tidak bisa datang. Secara alami, saya akan lebih bahagia jika bisa menyelesaikan janji itu. Tang Yi menjawab dengan serius, dia sama sekali tidak memperhatikan tanda waspada Mu Xianling. Kenalan. Setelah mendengarkan penjelasan Tang Yi, Mu Xianling masih agak curiga, tapi dia tidak banyak bicara. Lagi pula, Tang Yi sepertinya tidak berbohong. Tentu saja, meskipun dia tidak banyak bicara, Mu Xianling sedikit lebih waspada, dia merasa bahwa kenalan ini pasti seorang wanita, ini adalah intuisinya sebagai seorang wanita. Pada saat yang sama, Mu Xianling juga diam-diam memutuskan, dia tidak akan memberi Tang Yi kesempatan untuk berhubungan dekat dengan wanita lain, dan dia harus mengikuti kemanapun Tang Yi pergi. Harus dikatakan bahwa intuisi Mu Xianling sangat menakjubkan. Kapal perang Persatuan Barat dipercepat, dan dengan cepat menuju ke kota Tianjue, dan segera datang ke langit di atas kota Tianjue. Orang-orang di kota Tianjue melihat kapal perang yang mewakili Sifu terbang. Semua orang sangat terkejut dan penasaran. Semua orang tahu bahwa kapal perang semacam itu hanya tersedia untuk para petinggi Sifu. Tang Yi, yang juga terkejut dengan suasana kota Tianjue Cheng, dia mengambil kendali kapal perang Persatuan Barat dan terbang langsung ke arah kediaman cabang Tianjue Cheng. Cerita bersambung di bawah ini. Di depan gerbang kediaman istana Tianjue Cheng. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang luar biasa memimpin sekelompok prajurit, berdiri di tengah gerbang, menunggu dalam barisan yang ketat, wajahnya penuh antisipasi dan kegembiraan. Di kedua sisi gerbang, ada ratusan prajurit dengan kostum Sifu tersusun rapi dalam dua baris, masing-masing berdiri tegak, dengan dada tinggi dan wajah hikmat. Dua tim yang dibentuk oleh prajurit Sifu telah diatur beberapa ratus meter jauhnya, mereka besar dan sangat megah. Mereka sepertinya menyambut seseorang. Beberapa orang yang tidak mendapat informasi, melihat bahwa kota di sebelah barat kota telah membuat langkah besar, dan membuatnya sangat megah, tiba-tiba berdiri dengan penuh rasa ingin tahu mengawasi dari kejauhan, ingin melihat apa yang mereka lakukan, dan melihat siapa yang mereka sambut. Apa yang mereka lakukan? Mengapa ada begitu banyak kebisingan di Sifu hari ini, dan begitu banyak ahli seni bela diri yang benar-benar dikirim keluar? Aku tidak tahu, tergantung pada bagaimana penampilan mereka, mereka tampaknya menyambut seseorang. Pernahkah kamu melihatnya? Jalanan ditutup, dan jalan-jalan di sekitarnya diblokir oleh orang kuat dari gedung barat. Apakah ada pria besar yang akan datang? Mungkin, Anda tahu, bukankah pria yang berdiri di depan gerbang rumah besar cabang Tianjue Cheng, Liu Changsong, penguasa istana? Bahkan penguasa istana keluar untuk menyambutnya secara pribadi, maka orang yang datang ini benar-benar memiliki identitas yang baik. Aku sedikit penasaran, orang macam apa yang bisa bertemu langsung dengan Liu Dazu, penguasa cabang Tianjue Cheng secara langsung. Di sisi lain, di depan gerbang cabang Tianjue Cheng. Zhao Ming, apakah Anda mengatakan bahwa utusan khusus akan tiba di kota Tianjue hari ini? Bukankah itu benar? Mengapa saya bahkan tidak melihat tanda-tanda kedatangannya? Utusan khusus pasti akan menggunakan kapal perang, tetapi lihatlah ke langit, apalagi kapal perang, bahkan saya tidak bisa melihat burung seekor pun. Liu Changsong, penguasa pemerintahan cabang Tianjue Cheng,
berdiri di depan pintu, melihat ke depan dengan keraguan, dan menatap langit dengan ragu, tetapi setelah melihat untuk waktu yang lama, tidak ada bayangan di langit, membuatnya sedikit gelisah. Jangan khawatir, Tuan Liu, ada berita dari Kota Bulan Merah bahwa utusan khusus telah menyelesaikan inspeksi Kota Bulan Merah dan telah meninggalkan Kota Bulan Merah. Jika saya menebak dengan benar, perhentian berikutnya pasti kita dan pada saat ini kapal perang Void mungkin sudah berada di langit di luar kota. Mereka pasti dapat tiba sebelum matahari terbenam. Yakinlah, Tuan Liu, Anda harus menunggu dengan sabar. Jawab Zhao Ming. Aku akan mempercayaimu sekali. Jika utusan khusus itu tidak datang, aku akan bertanya padamu, kata Liu Changsong dengan wajah serius. Tenang, Tuan Liu, kami membuat pertunjukan besar hari ini dan menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya manusia dan material, jika mereka tidak datang, bahkan jika Tuan Liu tidak menghukum, maka bawahan secara otomatis akan mengambil hukuman. Zhao Ming mengerutkan kening. Yah, kamu orang yang baik, dan kamu sudah sangat teliti dalam pekerjaanmu sepanjang waktu. Seharusnya tidak salah kali ini. Aku masih lebih mempercayaimu, Liu Changsong mengangguk. Cerita bersambung di bawah ini. Terima kasih, Tuan Liu, atas kepercayaan Anda, dan bawahan Anda tidak akan mengecewakan harapan Anda, kata Zhao Mingdao. Ngomong-ngomong, Zhao Ming, aku bertanya padamu, apakah mereka yang telah melewati berita memberitahumu lebih detail tentang utusan khusus? Misalnya, bagaimana dengan kepribadian mereka? Bagaimana dia akan berbicara? Berapa umurnya? Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, ketika utusan-utusan khusus baru saja keluar dari markas besar Sifu, dia melakukan perjalanan ke kota Trills dan akhirnya membunuh submaster kota cabang, dan tidak hanya itu, dia juga memaksa 26 keluarga pemurnian di kota Trills untuk menulis buku penyesalan. Kejadian ini sangat populer, dan semua orang mengatakan bahwa utusan khusus itu sangat menakutkan, tidak terlalu mudah untuk bergaul, dan aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Karena desas-desus, saya tidak tahu benar atau salah. Ketika Liu Changsong berbicara, Yu Mei juga memiliki beberapa kekhawatiran. Lagi pula, jika beritanya benar, kalau ada sesuatu yang salah, dan membuat utusan terganggu, maka hidupnya bisa menghilang. Tuan Liu berkata bahwa ada desas-desus tentang kota sebelumnya. Saya juga belajar tentang masalah ini dari berbagai sumber. Alasan mengapa pemerintah cabang Jingqicheng dibunuh, dikatakan karena pemilik pemerintah cabang Jingqicheng berkolusi dengan musuh-musuh asing dan menelan kepentingan pemerintah Sifu. Anda tidak dapat menyalahkan utusan khusus itu. Dan sejak Anda menjabat, Tuan Liu bersikap adil dan jujur, dan menegakkan hukum tanpa memihak. Semuanya demi kepentingan Sifu. Tidak ada yang dilakukan untuk merugikan Sifu. Tidak peduli seberapa buruk utusan khusus itu, dia tidak akan mempersulit Anda. Tuan Liu, yakinlah, Zhao Ming menjelaskan. Ini bagus, ini bagus. Liu Changsong mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba menarik nafas lega, namun masih ada sedikit kekhawatiran di Mei Yujian. Liu Changsong pada awalnya sangat agung dan sangat stabil, tetapi ketika dia memikirkan utusan khusus yang tidak terbebani dan berpangkat tinggi, dia tidak kalah agung dan lebih stabil. Saat ini, dia seperti orang biasa. Melihat bahwa Liu Changsong tampak sedikit gugup, Zhao Ming ingin membantu Liu Changsong untuk meredakannya, dan segera menambahkan. Ya, Tuan Liu, mereka yang telah mendengar berita itu mengungkapkan beberapa informasi tentang utusan khusus, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan terlalu jelas, saya bisa memberitahu orang dewasa satu atau dua, sehingga Tuan Liu akan siap. Oh. Kalau begitu, Anda memberi saya ceramah yang bagus, Liu Changsong cepat-cepat memesan. Mereka yang telah mendengar berita mengatakan bahwa utusan khusus itu sangat muda, yang paling jenius di gedung barat kami selama ratusan tahun, dan utusan khusus termuda di rumah barat kami sejauh ini, dan, meskipun muda, utusan khusus ini melakukan hal-hal sangat tenang, gaya yang sangat umum, masa depannya tidak terbatas. Zhao Ming memikirkannya dan berkata. Lalu, Liu Changsong bertanya. Sudah selesai, jadi saya hanya mengatakan itu. Zhao Ming merentangkan tangannya dan menjawab. Selesai. Liu Changsong membeku sesaat, lalu segera merasa tidak puas.
Kalau kamu hanya mengatakan ini, itu sama saja kamu tidak mengatakan apapun. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.